بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. طيب. Alhamdulillah, para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita dalam dars usul fikih. Baik, kita akan masuk ke bab yang berikutnya yaitu al-ahkam. Baik, untuk Bapak Engkus silahkan boleh dibaca. Ya, file presentasinya. Oh, pasti lah dapat ya. Apa? Engkus. Oke, baik. Al-ahkam jam'u hukmin. Ya, ahkam adalah jamak dari hukum. Wa huwa lughatan al-qada. Ya, ahkam syar'iyyah, ahkam sendiri merupakan jamak, ya, bentuk jamak dari hukmun. Wa huwa lughatan al-qada. Yang itu yang dalam bahasa, secara bahasa maknanya adalah al-qada. Baik. Al-qada artinya ketetapan, keputusan ataupun pemutusan hukum. Adapun secara istilah, ya, menurut istilah syar'i, hukumun itu sendiri maknanya adalah maktadahu khitabus syar'i. Ya, ma iktadahu khitabus syar'i al-muta'alliq bi'af'al al-mukallafin min talabin au takhirin au wad'in. Oke, ini adalah definisinya. Definisi secara lengkapnya seperti ini, ya. مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. Apa yang ditetapkan oleh khitab atau seruan syariat, maksudnya di sini adalah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Ya, mukallaf di sini adalah orang-orang yang dibebani syariat. Ya. Min talabin au takhirin au wad'in, baik berupa tuntutan, ya, talab itu artinya talab tuntutan, ya, atau permintaan. Maksudnya di sini adalah permintaan dari Allah Azza wa Jalla. Au takhirin, atau pilihan, ya, memilih antara melakukan ataupun tidak melakukan. Au wad'in, ataupun ketetapan. Baik, ini definisinya mungkin sedikit agak membingungkan. Maka di sini kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjabarkan makna dari masing-masing kalimat-kalimat di atas. Oke. Beliau menjabarkan masing-masing dari kalimat di atas. Fal muradu biqaulina khitabus syar'i al-kitabu was sunnah. Ya. Yang dimaksud dengan khitabus syar'i, ya, seruan syariat, aturan syariat atau apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, ya. Maka maksudnya di sini adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah di sini sabda Nabi, kemudian juga perbuatannya dan juga ketetapannya. Ya, jadi bukan hanya sebatas sabdanya saja, tetapi perbuatannya beliau juga. Kemudian persetujuan beliau itu juga termasuk dari sunnah. Ya. Jadi segala apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal muradu biqaulina al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, yaitu maksudnya adalah yang berkaitan dengan perbuatan mereka, ya, yaitu ucapan ataupun perbuatan.
ya, baik merupa melakukan suatu kegiatan ataupun meninggalkan. Baik, ya, di sini belum didefinisikan apa itu mukallaf. Mukallaf, definisi dari mukallaf adalah baligh akil. Ya, bisa para bapak dan ibu tambahkan di situ. Mukallaf artinya balik akil. Balik akil. Akil balik. Jadi setiap manusia ya, definisinya adalah setiap manusia yang sudah balik dan berakal. Akalnya sehat, akalnya jalan ya. Dalam artian dia bukan orang gila, ya, orang waras, orang normal pada umumnya. Itu adalah mukallaf. Maka ini mencakup baik itu dia yang lahir dari keluarga muslim ataupun yang bukan dari keluarga muslim. Ya, baik itu yang Islam ataupun yang non-Islam, ya, yang kafir. Semuanya termasuk dalam kategori mukallaf selama dia balik dan berakal, sudah dewasa dan berakal. Itu balik sendiri, insya Allah ini sudah ma'ruf ya balik itu. Akil, ya berakal dalam artian bukan orang yang gila. Baik, itulah ya. Jadi apa ya saja yang apa namanya ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kemudian berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, ya para manusia, baik berupa baik dalam ucapan manusia ataupun perbuatan mereka. Baik itu berupa ijad. Ijad itu artinya melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, ya melakukan sesuatu, apapun perbuatannya. Au tarkin atau meninggalkan suatu perbuatan. Mau minum nggak jadi minum, mau makan nggak jadi makan, mau mencuri tidak jadi mencuri. Itu namanya tarkin, ya, itu namanya tarkin. Baik, dengan demikian tidak termasuk perkara yang berkaitan dengan keyakinan, karena dalam istilah ini tidak disebut sebagai hukum, ya. Baik, definisinya awal muradu biqaulina al-mukallafin ma min sya'nihim at-taklif fala yashmulu as-saghir wal majnun. Oke, baik di sini jadi mukallaf sendiri artinya adalah orang yang balik dan berakal. Wal muradu biqaulina min talabin al-amr wan nahi. Baik, kemudian kita masuk ke afwan di sini mukallaf sudah dijelaskan yaitu orang yang balik dan akil kemudian maka tidak termasuk anak kecil dan orang gila. Poin keempat min talabin. Apa itu maksudnya tolab? Tolab itu artinya adalah al-amru wan nahyu sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Ya. Yang dimaksud dengan tolab adalah perintah dalam dan larangan, baik itu bersifat wajib maupun anjuran. Ya. Afdaliyah. Jadi tolab itu nanti apa namanya kita gariskan ya. Tolab itu artinya meminta. Tolab itu artinya meminta. Maka ini meliputi dua hal. Tolabu fi'lin atau tolabu tarkin. Ya. Apa yang diminta syariat itu ada tolabu fi'lin, meminta untuk melakukan sesuatu. Atau tolabu tarkin, meminta untuk meninggalkan sesuatu. Tolabu fi'lin terbagi menjadi dua, yaitu ilzam atau lazim. Kita sebut. Lazim itu harus, ya, sesuatu yang harus. Lazimun. Kemudian ghairu lazim. Lazim dan ghairu lazim. Lazim itu harus, ghairu lazim itu tidak harus. Tidak harus dikerjakan. Baik. Yang lazim tadi nanti akan didefinisikan sebagai wajib. Adapun yang ghairu lazim nanti akan didefinisikan sebagai sunnah atau mustahab. Yang lazim nanti wajib, yang ghairu lazim mustahab. Ya, itu talabu fi'lin. Ya, jadi Allah meminta melakukan sesuatu yang sifatnya yang sifatnya harus. Maka
kategorinya adalah wajib. Allah meminta sesuatu untuk melakukan perbuatan yang sifatnya tidak harus dilakukan. Maka itu adalah mustahab. Kemudian tolabu tarkin, ini juga terbagi jadi dua. Tolabu tarkin yang sifatnya lazim, ya, harus ditinggalkan. Maka ini adalah yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Baik, tadi di sini wajib, kemudian mustahab. Yang talabut tarkin lazim, maka itu adalah haram. Allah meminta untuk meninggalkan sesuatu dan harus benar-benar ditinggalkan. Maka perbuatan itu disebut perbuatan yang haram. Talabu tarkin yang kedua adalah ghairu lazim. Yang tidak harus ditinggalkan dalam artian kalau masih dikerjakan maka itu tidak mengapa. Dan ini adalah definisi dari makruh. Ya, makruh. Oke, itu tadi tolab. Jadi ada empat ya. Dari kata tolab sendiri bercabang jadi dua, masing-masing akan bercabang jadi dua lagi. Talabu fi'lin lazim, talabu fi'lin ghairu lazim. Talabu tarkin lazim, talabu tarkin ghairu lazim. Oke. Talabu fi'lin lazim itu wajib, talabu fi'lin ghairu lazim itu mustahab. Talabu tarkin lazim itu haram, talabu tarkin ghairu lazim itu makruh. Baik. Nanti akan diperinci di bab atau subbab berikutnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah au takhyirin atau pilihan. Wal muradu biqaulina at-takhyir al-mubah. Oke, kemudian yang dimaksud dengan takhyir adalah hukumnya sesuatu yang hukumnya mubah. Ya, mubah itu boleh dikerjakan atau boleh untuk ditinggalkan. Baik. Kemudian yang keenam, yang au wad'in, ya, yaitu as-sahih wal fasid wa nahwuhuma mimma wada'ahu syari' min alamatin wa awsafin lin nufudhi wal ilgha. Wadai ini artinya ketetapan, yaitu seperti sahih atau fasid, ibadah yang sah atau ibadah yang rusak, dan semisalnya. Yaitu perkara-perkara yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda atau sifat bagi sah atau tidaknya suatu amal, berlakunya atau gugurnya suatu hukum. Baik itu wadain. Wadain itu ketetapan. Ibadah dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Ibadah dinyatakan fasid atau batil apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Baik, itu adalah hukum syar'i. Jadi hukum syar'i nanti berbicara tentang wajib, mustahab, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Jadi di sini kurang lebih ada tujuh, tujuh, tujuh istilah yang nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, di ringkasan sudah kita tambahkan. Hukum ada dua, hukum taklifi, wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Kemudian selain hukum taklifi ada hukum wad'i. Hukum wad'i yang dibawakan di kitab ini pun juga ada dua, yaitu as-sihhatu wal fasad. Ya, jadi kurang lebih ada tujuh, ya, yang dibahas dalam matan ini. Oke. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah, kemudian sah atau sahih, fasid atau batil. Itu adalah tujuh istilah yang akan kita bahas yang berkaitan dengan hukum syar'i. Baik. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin diperjelas lagi. Baik. Pembagian hukum-hukum syariat ada dua, yaitu ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah.
Ya, jadi hukum syariat secara global itu ada dua kategori besar, ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Ahkam taklifi itu ada lima, wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Ya. Kemudian ahkam wad'iyah ini ada dua yang disebutkan dalam kitab ini yaitu sah dan batil. Ya. Sahah, sihah ya, sihah wal butlan. Bahasa Arabnya sihatu, as-sihatu, kemudian butlan, sah dan batal. Oke. Wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Itu hukum taklifi. Hukum wad'i yang disebutkan dalam kitab ini ada dua. Yang pertama adalah sihah, yang kedua adalah butlan. Oke? Itu sekilas tentang hukum syar'i. Kemudian kita akan masuk ke penjabaran atau definisi lebih detail tentang masing-masing dari tujuh hal ini. Baik. Fun. Baik. Yang pertama dibahas di sini adalah wajib. Yang pertama dibahas eh, adalah wajib. Dari ahkamu taklifi yang pertama kali dibahas adalah wajib. Apa itu wajib? Definisinya secara bahasa ya, dalam ilmu usul fikih kita akan kaji atau kulik lebih dalam definisinya, kemudian batasan-batasannya, kemudian konsekuensinya, contoh-contohnya. Wajib secara bahasa adalah as-sakit al-lazim, sesuatu yang pasti dan mengikat ya. Sesuatu yang pasti dan mengikat. Hmm. Adapun secara istilah, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Baik, ini definisinya sampai sini saja. Kasolawatil khamsi, ini contohnya. Ya. Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tuntutan yang bersifat mengikat atau wajib untuk dikerjakan. Ya. Apa yang diperintahkan oleh syari' di sini adalah Allah. Ya, jadi definisi atau maksud dari syariat adalah Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah yang harus dikerjakan. Ya, jadi perintah Allah itu ada ya. eh, Tadi telah disebutkan ada perintah untuk mengerjakan sesuatu, perintah untuk meninggalkan sesuatu. Perintah untuk mengerjakan sesuatu ada dua, wajib sama mustahab. Perintah untuk meninggalkan sesuatu ada dua juga, haram dan makruh. Oke. Sementara yang wajib di sini adalah yang harus dikerjakan. Contohnya apa? Contohnya adalah as-salawatul khams. Ya. Puasa Ramadan, zakat, zakatul mal, zakat fitrah, kemudian haji, ya. Umrah juga menurut sebagian ulama, talabul ilmi, kemudian birrul walidain, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan sejenisnya dari amalan-amalan ibadah yang wajib, yang sudah ma'ruf, ya. Rata-rata sesuatu yang wajib itu ma'ruf. Penjelasan batasan, ma'amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syari', maka keluar darinya al-muharram, al-makruh, wal-mubah. Ya. Yang diperintahkan Allah, yang maka lawan katanya adalah muharram, makruh, mubah. Muharram itu dilarang. Makruh dilarang tetapi tidak terlalu tegas. Mubah diperbolehkan. Oke. Kemudian ala wajhil ilzam, maka keluar darinya al-mandub. Ala wajhil ilzam tadi artinya adalah wajib untuk dikerjakan. Maka tidak termasuk dalam ala wajil ilzam adalah mandub. Karena mandub itu tidak wajib dikerjakan. Oke, ini adalah definisi apa namanya mantiki ya. Ya. Ini tidak terlalu perlu dipusingkan ya.
penjelasan batasan ini. Kalaupun kita tidak bahas ini pun juga nggak masalah sebenarnya. Cuman biasanya dalam materi usul fikih selalu di sana ada perputaran definisi, kemudian ada lawan kata dan sejenisnya. Baik, fokus saja pada definisi secara istilah. Ma amara bihi syari' ala wajil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan Allah yang sifatnya wajib, mengikat, harus dilakukan. Contohnya sholat 5 waktu. Baik, selesai. Kemudian konsekuensi hukumnya atau samarah, istilah yang lain, atau faedah. Apa yang akan didapatkan oleh seorang mukallaf apabila dia mengerjakan suatu kewajiban, maka dia akan diberikan pahala, ya. Dia akan diberikan pahala. Di sini disebutkan yusabu fa'iluhu imtisalan, ya. Yusabu fa'iluhu imtisalan. Ini istilah para usuliyin. Wa yustahaqqul iqabu tarikuhu. Baik, ini definisi usuliyin menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, apabila seorang melakukan kewajiban, maka dia akan diberikan pahala, ganjaran atau balasan. Balasannya kapan akan diberikan balasan itu apa sih? Balasan itu adalah surga. Balasan itu adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla siapkan di akhirat, ya. Ataupun juga ada yang disekirakan juga, yaitu adalah pahala, ya. Balasan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, tetapi ini ada syaratnya, yaitu mereka yang mengerjakannya karena taat, karena memang ingin mendapatkan balasan tersebut atau menjalankan perintah Allah, ya. Jadi orang yang misalnya apa namanya membayar zakat, misalnya ya, orang yang membayar zakat mal akan mendapatkan pahala apabila dia ikhlas, ya. Jadi imtisalan ini sinonimnya adalah ikhlas. Dia memang lakukan ibadah itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian wa yustahaqqul iqabu tarikuhu. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan iqab. Iqab itu hukuman atau janji untuk diberikan hukuman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik, itu adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari wajib. Jika seorang mengerjakan, maka mereka yang ikhlas akan mendapatkan pahalanya. Ya, ikhlas dan mutabah tentu saja harus ikut situ juga. Kemudian bagi yang meninggalkan kewajiban, maka akan mendapatkan ancaman atau berhak mendapatkan hukuman. Ya, berhak mendapatkan hukuman. Di sini didefinisikan dengan yustahaqqu, berhak. Dalam artian tidak semua orang yang meninggalkan kewajiban di akhirat akan mendapatkan apa namanya azab. Ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Tetapi juga Allah Azza wa Jalla Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang juga. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla, ya, atas rahmatnya ingin mengampuni seorang hamba di akhirat, ya, yang melakukan banyak sekali perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban, maka itu akan mudah bagi Allah. Itu terserah Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukum asalnya memang orang yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan azab. Tetapi apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak lain, ya, entah itu karena sebab-sebab yang lain, atau fadilah, atau syafaat mungkin, ya, syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau syafaat dari para salihin, atau syafaat dari kalimat tauhid la ilaha illallah dan seterusnya, maka orang tadi tidak jadi untuk diazab. Dan itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya. Walaupun memang dia meninggalkan kewajiban, tapi tidak boleh dijazmkan dia pasti akan masuk neraka. Dia pasti akan disiksa 1.000 tahun di neraka. Tidak dibenarkan perkataan demikian. Ya. Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah akan mengampuni dosa siapa saja selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Misalnya dia apa meninggal dalam berbuat banyak dosa, selama dia tidak berbuat syirik, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengadilinya dengan keadilan Allah, maka dia akan diazab di neraka. Tetapi apabila dia mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan syafaat, ya maka akan diampuni atau dihapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Baik, itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Oke, sekali lagi,
Orang yang melakukan kewajiban akan mendapatkan pahala dengan syarat imtithal, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian sesuai dengan sunnah. Kemudian bagi mereka yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan azab. Tetapi bisa jadi dia akan diampuni dosanya karena melakukan suatu eh, ketaatan yang lain atau mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kantor sana. Di kantor sana. Ya. Baik, oke. Baik, kemudian nama lainnya atau sinonim dalam kitab-kitab fikih ya, ataupun dalam kitab-kitab usul, wajib juga disebut sebagai fardhon wa faridatan wa hatman wa laziman. Ini adalah sinonim dari wajib. Ya, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha farada faraidha. Allah Azza wa Jalla farada. Farada artinya mewajibkan. Ya. Farada faraidha. Faraidha artinya faridah. Jamak dari faridah. Fardhan, faridah, hatman, wa laziman. Ya. Itu adalah sinonim dari wajib. Ya, apabila nanti disebutkan dalam hadis, ya teks-teks hadis, ataupun dalam kitab-kitab fikih, atau penjelasan ulama, hukum perbuatan ini adalah fardu. Hukum perbuatan ini adalah lazim. Hukum perbuatan ini adalah fardhah. Maka itu maknanya adalah wajib. Ya. Maknanya adalah wajib. Oke. Kemudian yang kedua, al-mandub. Sunnah atau anjuran. Ya, al-mandub, sunnah atau anjuran. Al-mandub lughatan al-mad'u. Wastilahan ma amara bihi syari' la ala wajil ilzam karrawatib. Ya. Definisi dari mandub secara bahasa adalah al-mad'u, sesuatu yang diseru, dianjurkan atau apa namanya orang meminta untuk dilakukan. Allah meminta untuk melakukan perbuatan ini. Ya, ya itu mana secara bahasa. Adapun secara istilah, definisi dari mandub sendiri adalah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Ya, ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Kalau yang tadi, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Kalau mandub ada tambah kata la, ya. Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak mengikat, tidak harus dikerjakan. Contohnya apa? Karrawatib, salat sunnah rawatib. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ya. Salat duha, qiyamul lail, kemudian witir, ya, dan juga salat-salat yang lain, sedekah, ya. Kemudian banyak hal lain yang sifatnya adalah sunnah. Ya. Baik. Penjelasan batasan ma amara bihi syari' maka keluar darinya al-muharram, al-makruh, al-mubah. Kemudian la ala wajil ilzam keluar darinya al-wajib. Oke, ini tidak perlu dipusingkan. Ini adalah istilah mantikiyah. Definisi dalam ilmu mantik. Ini tidak perlu dipusingkan. Cukup kita fokus ke definisi secara istilah. Ma amara bihi syari' la ala wajil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak mengikat atau tidak harus dikerjakan. Baik, konsekuensinya sekarang. Apa yang akan didapatkan oleh seorang apabila dia melakukan mandubat atau mustahabbat, ya, melakukan sholat sunnah, maka konsekuensinya ma yusabu fa'iluhu imtisalan, ya. Yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Akan diberi pahala bagi mereka yang melakukannya karena taat, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik. Kemudian tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Mereka yang tidak melakukan amalan tersebut, tidak melakukan sholat sunnah rawatib, maka tidak berdosa.
ya, tidak berdosa. Oke, itu adalah mandub. Tapi perlu diketahui bahwasannya tidak berdosa bukan berarti tidak masalah. Ya. Tidak berdosa di sini memang dia tidak mendapatkan dosa, tetapi orang yang sengaja meninggalkan mandubat atau merutinkan meninggalkan mandubat, misalnya setiap sholat gak pernah sama sekali untuk ba'diyah qabliyah, gak pernah sama sekali untuk duha, gak pernah sama sekali untuk tahiyatul masjid, maka dia fata khairan katsira. Dia apa namanya? Ketinggalan fadilah yang sangat besar, ya. Perlu ditambahkan, ya. Namun dia kehilangan fadilah yang sangat besar. Misalnya sholat qobliyah subuh, orang yang sengaja gak qobliyah subuh, maka dia kehilangan pahala, kehilangan kesempatan untuk melakukan atau mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya. Orang yang sengaja untuk nggak sholat duha, ya misalnya, maka dia pun juga kehilangan fadilah pahala dari sholat duha. Dan seterusnya. Baik, ya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan orang yang nggak pernah sholat witir, ya, nggak pernah sholat malam, nggak pernah bangun malam, baik itu sholat witirnya sebelum tidur atau sesudah tidur, maka Imam Ahmad mengatakan rojulun su, ya, dia adalah orang yang buruk, ya. Atau kalau dia jadi ahli hadis, hadisnya tidak diterima. Ya, kalau dia berfatwa, fatwanya disingkirkan dulu karena dia apa namanya rojulun su, tidak uh, tidak memiliki himmah, tidak memiliki semangat dalam menjalankan amal-amal ibadah. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan orang yang nggak memiliki keinginan untuk melakukan sholat witir, sholat witir adalah ibadah yang paling agung pahalanya di antara sholat sunnah yang lain. Yang bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, seperti Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib. Ya, Imam Ahmad mengatakan bagi mereka yang nggak sholat witir memang nggak berdosa, tetapi dia adalah rojulun su, orang yang buruk agamanya, yang lemah dalam beragama. Ya. Jadi patokan kesolehan menurut Imam Ahmad adalah dilihat dari sholat malamnya. Dia sholat malam atau tidak, rutin atau tidak, atau malah nggak pernah sama sekali. Ya. Orang yang nggak pernah sama sekali melakukan sholat malam, Imam Ahmad mengatakan ini adalah lelaki yang buruk agamanya, ya. Lelaki yang agamanya buruk karena dia tidak memiliki semangat dalam mengajar akhirat, tidak memiliki semangat dalam melakukan amal soleh, tidak pernah memiliki semangat dalam bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu faedah yang cukup penting. Kemudian nama lainnya atau sinonim dari mandub adalah sunnah, masnun, mustahab, wa nafla. Ya. Jadi nanti apabila ada teks hadis atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, an-nawafil, kemudian masnun, sunnah, dan seterusnya, maka maksudnya adalah ini, ya, ya, mustahab, maksudnya adalah ini, mandub. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-muharram. Al-muharram lughatan al-mamnu, wastilahan ما نهي عنه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. Yang ketiga adalah muharram, sesuatu yang diharamkan. Mamnu, ya, mamnu artinya yang dilarang, sesuatu yang dilarang. Ma nuhiya atau ma naha anhu syari', apa yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah. Ala wajhil ilzam bitarki, yang mengikat, ya, apa yang dilarang oleh syariat dengan tuntutan untuk meninggalkannya secara mengikat, harus benar-benar ditinggalkan, ya. Ka'uquqil walidain, contohnya seperti durhaka kepada orang tua, ya. Ini hukumnya adalah muharram, ya, dilarang
Oke. Penjelasan batasan manuhya anhu syari' maka keluar darinya al-wajib wal mandub wal mubah ala wajhil ilzam bitarki maka keluar darinya al-makruh. Oke, ini tidak perlu disingkat. Kemudian konsekuensi hukum orang yang mengerjakan atau siapa saja yang meninggalkannya, meninggalkan perbuatan haram karena taat imtisalan lillahi ta'ala ya, maka dia akan diberikan pahala. Dan orang yang melakukannya maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman ya, berhak untuk mendapatkan hukuman. Ma yusabu tariku imtisalan wa yustahaqqul iqabu fa'iluhu. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah mengatakan demikian. Orang yang meninggalkan keharaman lillahi ta'ala akan mendapatkan pahala. Sementara orang yang nekat melakukan keharaman, maka dia terancam atau berhak. Ingat ada kata berhak. Yustahaqqu. Dia berhak mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ya, bisa jadi memang Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya karena mungkin dia juga melakukan banyak amal soleh yang lain. Ya, jadi yustahak, ya, yustahak di sini berarti apa namanya, nggak sesuatu yang tidak lazim. Kalau orang ini pasti ini, kalau orang ini pasti itu. Ya, hukum asalnya memang orang yang melakukan keharaman ada azabnya. Tetapi bisa jadi karena dia juga melakukan amal soleh yang begitu banyak, atau dia mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat karena banyak membaca Al-Quran, maka dosa-dosa karena melakukan perbuatan haram itu tadi akan terhapuskan. Baik, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini di akhirat ya, di akhirat. Orang yang melakukan keharaman di akhirat bisa jadi memang Allah Azza wa Jalla azab dengan keadilan Allah atau Allah Azza wa Jalla ampuni ya, karena dia melakukan amal soleh yang lain ataupun mendapatkan syafaat. Baik. Nama lain dari Muharram sinonimnya adalah mahzur atau mamnu'. Ya, mahzur atau mamnu'. Ya, ini biasanya ada dalam hadis-hadis ya. Dalam hadis bisa menyebutkan kata ada mahdur atau mamnu'. Oke, kemudian kita lanjut ke yang keempat, al-makruh. Makruh. Secara bahasa artinya al-mubaghadu. Al-mubghad, afan. Al-makruh, al-mubghad. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال وإعطاء بها. Secara bahasa adalah al-mubghad, yaitu sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Secara istilah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitarki. Apa-apa yang dilarang oleh syariat, namun tidak dengan tuntutan mengikat untuk meninggalkannya. Ya. Seperti mengambil mengambil pemberian ya, mengambil pemberian dengan tangan kiri wal i'ta'u biha dan memberi sesuatu atau bersedekah dengan tangan kiri. Ini hukumnya makruh. Ya. Baik, ini yang pasti ya. Sementara contoh-contoh yang lain mungkin masih mukhtalaf. Seperti misalnya minum dengan berdiri. Beberapa ulama mengatakan boleh, ada mengatakan makruh. Makan dengan berdiri dan sejenisnya. Ada mengatakan makruh, ada yang mubah. Baik. Jadi contoh yang disebutkan di sini adalah mengambil, menerima pemberian atau memberi dengan tangan kiri. Dalam ungkapan manaha anhu syari' maka keluar darinya al-wajib wal mandub wal mubah. Kemudian la ala wajib ilzam keluar darinya al-muharram. Oke, ini istilah mantiqiyin. Istilah ulama mantik. Konsekuensi hukum. Ya. Orang yang meninggalkan sesuatu yang makruh karena taat lillahi ta'ala maka dia akan diberikan pahala. Akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya dia itu tadi. Contohnya misalnya eh, minum berdiri ya. Misalnya minum berdiri itu hukumnya makruh. Maka kemudian seorang meninggalkan posisi minum berdiri dan beralih menuju duduk. Maka berarti dia imtisalan mengharapkan ridho dari pahala dari Allah Azza wa Jalla.
maka dia pun akan diberikan pahala. Kemudian wala yu'aqab fa'iluhu, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan dosa. Orang yang melakukan makruh tidak mendapatkan dosa. Baik, ini juga ada catatan, memang dia tidak berdosa, tetapi dia seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi adalah rojulun su. Apa namanya? Istilah usul fikihnya adalah terkul aula atau meninggalkan sunnah. Istilah kita adalah orang yang meninggalkan sunnah. Tarkul aula, meninggalkan sesuatu yang afdol, ya, meninggalkan sesuatu yang lebih utama, meninggalkan sunnah. Sunnah orang minum duduk. Kalau dia minumnya berdiri, maka dia meninggalkan sunnah. Oke. Kalau cuma sekali dua kali tidak masalah. Tetapi kalau dia meninggalkan seluruh sunnah atau melakukan seluruh perbuatan yang makruh, maka itu merupakan alamatu su'udin, alamat su'udinihi. Ya. Para ulama mengatakan kalau ada orang yang apa namanya nekat atau rutin, ini hukumnya apa, makruh, kemudian dia kerjakan. Ini hukumnya apa, makruh, kemudian dia kerjakan. Ini hukumnya apa, sunnah, dia tinggalkan. Ini hukumnya sunnah, dia tinggalkan. Ya. Maka apabila ada orang yang terus-terusan demikian, ya, terus-terusan meninggalkan sunnah dan terus-terusan menerjang yang makruh, maka tidak akan tersisa lagi agama dalam dirinya. Tidak akan tersisa lagi ketakutan atau ketakwaan dalam dirinya. Ya, maka berhati-hati. Patokan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar adalah dia melakukan kewajiban dengan totalitas, kemudian menambahkannya dengan amalan sunnah dan iltizam atau rutin atau konsisten untuk melakukan amalan sunnah tersebut. Kemudian dia tinggalkan yang haram dengan total dan juga meninggalkan sesuatu yang makruh. Ya, hal-hal yang makruh dia juga tinggalkan itu seluruhnya. Ya, tinggalkan itu seluruhnya seperti dia meninggalkan yang haram. Ya, itu adalah tanda-tanda orang-orang yang multazim, ya, orang-orang yang insya Allah berada di atas kebaikan. Ya. Jadi patokan ketakwaan, ya, bisa kita lihat sejauh mana dia iltizam dengan amalan sunnah dan sejauh mana dia berhati-hati terhadap amalan-amalan yang makruh. Baik. Kemudian yang kelima, al-mubah. Sesuatu yang mubah. Secara bahasa, al-mu'lanu wal-ma'dhunu fihi. Al-mu'lanu wal-ma'dhunu fihi. Wastilahan ma la yata'allaku bi amrun wala nahyun lidatihi kal-akli fi ramadhani layla. Ya, sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan. Secara istilah, ma la yata'allaku bi amrun wala nahyun lidatihi. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah ataupun larangan, ya, tidak diperintah oleh Allah dan juga tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kal akli fi Ramadan laila, seperti makan di malam hari di bulan Ramadan. Ini bukan buka puasa dan bukan sahur, ya. Makan misalnya jam habis taraweh, ya. Jam-jam habis taraweh dia makan, ya. Maka ini hukumnya adalah mubah. Yang sunnah adalah berbuka puasa dan sahur, itu yang sunnah. Adapun makan setelah apa namanya sholat taraweh, ini hukumnya adalah mubah. Ya. Jadi nggak diminta oleh syariat dan juga tidak dilarang. Yang diminta adalah berbuka dan sahur. Baik, yang dilarang adalah makan di siang hari di bulan Ramadan. Baik, itu adalah contoh dari perbuatan mubah. Sebenarnya banyak sekali perbuatan-perbuatan mubah, ya, misalnya kalau selain bulan Ramadan makan di siang hari, ya, kemudian nyemil, jajan dan seterusnya, itu hukumnya juga mubah. Ya, selama tidak boros, kemudian tidak mengganggu kepentingan-kepentingan yang lain, oke, hukumnya pun mubah. Baik. Dalam ungkapan ma la yata'allaqu bihi amrun, maka keluar darinya wajib wal mandub, kemudian dalam ungkapan wala nahyun keluar darinya al muharram wal makruh. Kemudian dalam ungkapan lidzatihi maka keluar darinya yang perkara yang pada asalnya mubah namun menjadi wajib karena sarana menuju kewajiban atau menjadi haram karena menjadi sarana menuju keharaman. Dalam kondisi tersebut ia mengambil hukum tujuan tanpa menghilangkan fakta bahwa asalnya adalah mubah. Oke. Ya, jadi secara zat
memang hukumnya mubah, tetapi apabila sesuatu yang mubah ini dilakukan dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu. Misalnya orang makan di malam hari bulan Ramadan, tujuannya adalah supaya eh, badannya lebih segar. Mungkin tadi di buka puasa makannya tidak terlalu banyak, ya, dan dia khawatir kalau dia terus-terusan seperti itu badannya akan lemas. Maka kemudian dia makan dengan niat supaya untuk memenuhi asupan gizi sehari-hari. Nah, maka ini bisa menjadi mandub atau bisa menjadi wajib seperti itu. Ya. Atau bisa menjadi haram karena menjadi sarana menuju keharaman. Ya. Misalnya ada orang yang boros, ya, beli makanan terlalu banyak sehingga menyebabkan dia tidak bisa membayar tagihan-tagihan wajibnya. Maka ini pun menjadi bumerang baginya menuju wasilah menuju ke haraman. Baik. Konsekuensi hukumnya, mubah selama tetap pada sifat mubahnya, maka tidak menghasilkan pahala dan tidak pula dosa. Ya. Ini secara zatnya. Tapi kalau tadi dilihat dari niatnya juga, orang yang melakukan mubah karena niatnya tertentu, kalau niatnya baik, insya Allah dapat pahala. Kalau niatnya buruk atau menyebabkan keburukan, maka dia juga terancam mendapatkan dosa. Nama lain dari mubah adalah halal wa jais. Baik. Baik, itu adalah hukum taklifi. Baik. Mubah, baik. Tadi ada wajib, mandub, muharram, makruh, ya ini mubah. Kemudian poin berikutnya adalah ahkam wad'iyah. Oke, di sini sudah ada contohnya. Ini kita urutkan ya di dalam tabel kita urutkan dari yang paling wajib yang harus dikerjakan wajib, di bawahnya ada mandub. Pertengahan ada namanya mubah, boleh dikerjakan boleh tidak. Di bawah mubah ada makruh, lebih baik ditinggalkan. Ya. Kemudian di bawahnya ada muharram, harus ditinggalkan. Oke, ini urutannya. Wajib, mandub, mubah itu tengah-tengah, makruh, muharram. Baik. Contohnya insya Allah sudah ma'ruf. Oke. Kemudian hukum wad'i. Ahkam al-wad'iyah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat berupa tanda-tanda amarat untuk thubut atau intifa. Ya. Ma wada'ahu syari' min amaratin li thubutin au intifa'in au nufudin au ilgha. Ya. Tanda-tanda untuk penetapan, peniadaan, ya, keberlakuan atau keabsahan dan juga ilgha, pembatalan. Di antaranya ada sihah wal fasad, sah dan batal. Ya. Fasad itu batal. Ibadah bisa dikatakan sah dan juga ibadah bisa dikatakan batal. Salat bisa dikatakan salat yang sah atau salat yang batal. Baik. Kapan menjadi sah dan kapan menjadi batal? Kita bahas. Yang pertama, sah, as-sahih. As-sahih lughatan as-salimu minal marad. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه بادة كان أم عقدا. Ya. As-salimu minal marad artinya selamat dari penyakit atau selamat dari cacat. Secara istilah, makna dari sahih adalah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi. Sesuatu yang konsekuensi hukumnya benar-benar terwujud dari pelaksanaannya, baik berupa ibadah ataupun akad. Baik, ya. Jadi ketika suatu ibadah dilakukan dengan sempurna, terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, terbebas dari pembatal-pembatalnya, itu disebut ibadah yang sah. Oke. Sah dalam ibadah adalah ibadah yang bariat bihi zimmah, membebaskan tanggungan. Wasaqata bihi talab, menggugurkan tuntutan kewajiban. Oke, itu dalam ibadah. Misalnya ketika seorang sudah melakukan sholat isya dengan sempurna, terpenuhi rukunnya dan syaratnya, serta meninggalkan pembatalnya. Maka bariat bihi zimmah, dia sudah bebas tanggungan. Ya, bebannya sudah terlepas. Bebas, sholat isyanya sudah terlepas. Wasaqata bihi talab, dan dia tidak lagi diminta untuk melakukan sholat isya. Ya.
Tadi ya, sekali lagi orang yang sudah sholat isya dengan sempurna maka tanggungannya terlepas. Kemudian dia tidak lagi dikejar-kejar atau diminta untuk melakukan sholat isya. Ya. Kalau orang belum sholat isya misalnya, atau sholat isyanya tidak berwudu, maka tanggungannya belum lepas. Dan dia masih memiliki kewajiban atau masih dikejar syariat untuk melakukan sholat isya itu lagi ya, dengan benar ya, terpenuhi syaratnya dan rukunnya. Oke, itu adalah ketika seorang melakukan ibadah dengan benar, terpenuhi syaratnya, rukunnya, ya, kemudian menjauhi pembatalnya. Ada tiga hal yang utama itu tadi. Terpenuhi syarat, kita tambahkan di sini ya. Di sini sudah ada. Syarat keabsahan sesuatu tidak disebut sah kecuali seluruh syaratnya terpenuhi dan seluruh penghalangnya tidak ada. Syaratnya maksudnya di sini berarti syarat dan juga rukunnya. Ya, syarat plus rukun. Pembatal di sini berarti adalah Ofan mawani maksudnya adalah pembatal. Oke. Ya, jadi bedanya syarat dan rukun, kalau syarat itu di luar sebelum melakukan prosesi ibadah, kalau rukun berarti dalam prosesi ibadah. Misalnya syarat sah salat adalah berwudu. Wudunya dilakukan sebelum takbiratul ihram. Syarat sah salat adalah pakai baju yang menutup aurat, maka pakai bajunya sebelum salat dimulai. Ya, sementara rukun berarti adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Ya, rukun takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya sampai salam. Pembatal adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang kalau dilakukan maka sholatnya menjadi tidak sah. Oke, itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Syarat, rukun, dan pembatal. Oke, ini harus diperhatikan, wajib diperhatikan. Setelah itu baru dia fokus ke mandubat dan kekhusyuan. Ya, setelah ininya semuanya terpenuhi, maka dia bisa fokus ke mandubat. Ya, bacaan sholatnya diperpanjang, khusyuknya ditingkatkan, baca doa-doa, dan seterusnya. Itu mandu. Baik. Dalam ibadah, contohnya dalam melaksanakan sholat pada waktunya dengan syarat, rukun, dan kewajibannya secara sempurna, yang juga terbebas dari pembatalnya. Dan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan jual beli dengan seluruh syarat yang dikenal dan tanpa penghalang. Ya, jual beli barang yang halal, ya, pembeli dan penjualnya juga ma'ruf, diketahui, ya, rasyid balik, ya, kemudian uangnya jelas dan seterusnya. Jika satu syarat itu hilang atau satu penghalang ada, maka keabsahan menjadi gugur. Ya, contohnya sholat, misalnya nggak pakai wudhu, maka sholatnya batal. Atau misalnya dia melakukan pembatal sholat, misalnya dia sholat sambil apa namanya makan, ya, dia sholat sambil ngemil, maka sholatnya pun juga menjadi batal. Contoh rinci, hilangnya syarat dalam ibadah sholat tanpa toharoh. Hilangnya syarat dalam akad menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Adanya penghalang dalam ibadah melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu terlarang. Sholatnya tidak sah. Adanya penghalang dalam akad menjual sesuatu bagi orang yang wajib Jumat setelah azan kedua dengan cara yang tidak diperbolehkan. Ya, orang yang wajib Jumat setelah azan dan khotib naik mimbar maka dia tidak boleh lagi melakukan transaksi jual beli. Apabila dia melakukan transaksi jual beli di waktu itu maka jual belinya tidak sah, uangnya tidak halal. Oke, itu yang sah. Kemudian yang fasid, batil ya adalah adz-dzahibu dhiya'an wa khusran. Ya, adz-dzahibu dhiya'an wa khusra. Wastilahan ma la tarattaba atharu fi'li alaihi ibadatan am kana am aqda. Oke, setelah kita tadi paham sahih, maka insya Allah kita juga akan paham fasid atau batil. Ya. Secara bahasa adalah adzahib, sesuatu yang hilang. Dhiya'an, sia-sia, wa khusran, dan merugi. Adapun secara istilah, ma la tarattaba atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda. Sesuatu yang tidak menghasilkan konsekuensi hukum dari pelaksanaannya baik berupa ibadah maupun akad. Orang misalnya sholat tadi, sholat isya, dia sambil ngemil atau sambil tidak melakukan toharoh sebelumnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak
sah, nggak ada pahalanya dan dia tanggungannya belum lepas dan dia masih harus melakukan sholat isya dengan sempurna. Baik. Fasid dalam ibadah adalah ibadah yang tidak membebaskan tanggungan dan tidak menggugurkan kewajiban. Seperti sholat sebelum masuk sholat sebelum masuk waktunya. Fasid dalam akad, akad yang tidak menimbulkan akibat hukum, seperti jual beli barang yang tidak jelas. Ya, jual beli barang yang tidak jelas, tidak diketahui secara pasti isinya apa, ini adalah fasid. Hukum perbuatan fasid, seperti perbuatan fasid dalam ibadah, akad maupun syarat, syarat suatu akad ya, hukumnya adalah haram karena termasuk melanggar batas-batas Allah, mempermainkan ayat-ayatnya, serta berdasarkan hadis Nabi SAW tentang larangan membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Ini dalam jual beli. Oke, jadi setiap perbuatan yang batil maka ini tidak boleh dilakukan. Ya. Misalnya kalau ada orang sholat tanpa toharoh sengaja, ya, orang sholat isya tanpa berwudu dengan sengaja, maka dia adalah orang yang mempermainkan ibadah. Orang yang mempermainkan ibadah. Maka ini termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar. Baik. Kemudian perbedaan antara fasid dan batil. Secara umum, fasid dan batil dalam pendapat jumhur ulama maknanya adalah sama. Fasid itu juga batil. Kecuali pada dua masalah berikut. Yaitu dalam masalah ihram dan nikah. Masalah ihram untuk umrah dan haji atau dalam masalah nikah. Dalam masalah ihram, fasid artinya yang dilanggar dengan jima, yaitu sebelum tahallul awal dalam ibadah haji. Ya, seorang menyetubuhi istrinya sebelum tahallul pertama. Jadi sebelum selesai ibadah haji, dia melakukan jima. Maka hajinya menjadi fasid. Kemudian ihram yang batal karena murtad dari Islam. Hukumnya adalah batil. Tadi fasid tadi ibadahnya tetap dilanjutkan, ya, ibadahnya tetap dilanjutkan, ibadahnya dilanjutkan, hajinya dilanjut dan wajib diulang. Haji dilanjut, kemudian tahun depan diulang. Adapun yang batil yaitu yang orang haji kemudian murtad, maka hajinya nggak perlu dilanjut lagi. Hajinya tidak dilanjut, ya, karena dia sudah murtad dari Islam. Oke. Itu bedanya fasid dan batil berbeda dalam masalah haji. Adapun dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat misalnya, sholat yang fasid artinya sholat yang batil juga. Sholat yang batil artinya sholat yang fasid. Oke. Kemudian dalam nikah, fasid adalah nikah yang diperselisihkan ulama tentang kerusakannya. Misalnya nikah tanpa wali, ya. Hukumnya adalah fasid. Nikahnya wajib untuk diulang, ya. Akadnya wajib diulang. Kemudian batil adalah nikah yang disepakati batalnya seperti menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Maka ini nggak mungkin untuk diulang. Ya. Kalau tadi nikah tanpa wali, ya, nikahnya harus diulang. Ya. Kemudian yang batil menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, ya, maka nikahnya tidak sah. Sah. Hingga selesai masa iddah, kemudian akad baru. Oke. Seperti itu perbedaan antara fasid dan batil. Oke. Fokus saja, fokus pada fasid dan batil bermakna sama, ya. Kembali lagi, fasid dan batil itu maknanya sama, kecuali dalam dua permasalahan tersebut. Oke, Alhamdulillah sampai sini pertemuan kita kali ini membahas tentang ahkam, ya, ahkam ada dua, ahkam taklifi dan wad'i. Taklifi wajib, mandub, mubah, makruh, muharram. Kemudian yang wad'i ada sihah
wal butlan. Sihah itu berarti syarat dan rukunnya terpenuhi serta terbebas dari pembatal. Ya, kalau yang batil, ibadah yang batil berarti syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, atau dia melakukan pembatal-pembatal. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, apabila ada yang ditanyakan, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Baik, silahkan. Tadi dalam hukum taklifi kan tadi terbagi 5 ya, Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dalam ibadah itu kan kadang-kadang ada yang istilah lain, misalnya Ustaz, di dalam sholat atau puasa itu ada istilah rukun dan wajib gitu ya. Kalau rukun itu kan yang dia tidak bisa digantikan ketika ditinggalkan tuh. oke. Nah, itu cara menggabungkan pemahaman ini gimana Ustaz? Kan kalau yang di sini kan cuma ada wajib, yang taklif tadi cuma ada wajib, Heeh. sunnah tidak ada apa istilah rukun gitu Ustaz di situ. Oke. Baik, itu adalah eh, perbedaan istilah saja. Ya, sebenarnya itu cuma perbedaan istilah. Kalau ini adalah istilah usuliyin, ya, jadi istilah ulama usul. Kalau itu istilah ulama fikih. Ya, jadi ada rukun, ada wajib, ada kemudian apa namanya mandubat atau istilahnya eh, rukun, wajibat, kemudian dalam madzhab Syafi'i ada istilahnya ya, sesuatu yang apa ya, afwan saya lupa, sesuatu yang sunnah. Ya, jadi ada rukun, ada wajib, ada mandub, sesuatu yang sifatnya sunnah. Rukun itu berarti ini istilah fikih ya, istilah fikih. Eh, Rukun itu dalam ibadah gak boleh ditinggalkan. Kalaupun ditinggalkan berarti batal. Ya, rokatnya batal. Kalau wajib, wajib adalah sesuatu yang harus ada yang kalau dia ditinggalkan maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Oke, ya. Kalau mandub adalah sesuatu yang sunnah. Kalau nggak dikerjakan atau ditinggalkan maka tidak masalah. Ya, jadi ini hanya perbedaan istilah saja. Ya. Perbedaan istilah, istilah ulama fikih dan istilah ulama usul. Secara garis besar semuanya sama, kecuali mungkin dalam hal-hal yang seperti itu. Dalam hal-hal yang seperti itu, dalam sholat, ya, dalam sholat. Itu pun dalam ibadah yang lain tidak seperti itu, ya. Jadi nggak ada rukun wajibat, ya. Kemudian mandubat itu tidak terbagi tiga seperti itu. Setahu saya itu cuma dalam sholat saja. Dalam puasa, ya rukun itu ya wajib gitu. Rukun itu ya wajib. Baik, ya. Jadi itu hanya perbedaan istilah saja. Istilah usuliyin dan istilah fuqaha. Eh, itu pun fuqahanya madhab ya, fuqaha madhab. Baik, ada lagi? Tanyakan. Oke, cukup. Insyaallah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.